wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman. Kali ini Nimas akan menceritakan tentang salah satu destinasi wisata di Kota Malang atau di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Kondang Merak. Salam sadar wisata. Pantai Kondang Merak itu berada di Desa Sumberbening, Kecamatan Bentur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi Pantai Kondang Merak ini cukup terkenal di masyarakat atau wisatawan Malang Raya. Bahkan pantai ini juga bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan lokal maupun wisatawan asing dengan bermain snorkeling. Jadi bukan hal yang sulit ya bagi kita untuk banyak bermain beberapa olahraga. Dan salah satu keunggulan dari pantai ini, selain sebagai tempat snorkeling, bisa juga menjadi salah satu daya tarik wisata lainnya. Biasanya bisa juga digunakan untuk camping bersama teman-teman. Misalnya, saya merupakan salah satu anggota Fenci Pot Everest chapter Jawa Timur. Jadi, salah satu destinasi pilihan kita ini bisa menjadi suatu pilihan ya, atau alternatif bagi kita. Pantai Kondang Merak sendiri itu memiliki rute dari jalan menuju Balai Tambang, dan setelah keluarnya kita akan menemui atau melewati perkebunan tebu. Ada sebuah perempatan, lalu silakan ambil jalan ke kanan ya. Kita bisa langsung lurus. Dari perempatan itu masih ada sekitar 4 kilo untuk menuju tempat itu. Terkadang orang tidak akan melihat dengan jelas bahwa kita di Pantai Kondang Merak itu bisa nampak, apalagi dalam situasi hujan deras. Akan tetapi ada petunjuk yang cukup besar yang menyatakan welcome to Pantai Kondang Merak. Oke, biota-biota lain bisa kita temukan di pantai seperti terumbu karang, kemudian bintang laut, mentimun laut, dan beberapa biota lain. Hal ini menjadi salah satu daya tarik destinasi wisata di Kondang Merak. Di samping itu, beberapa merak harusnya bisa kita temukan, tapi karena kesadaran masyarakat sendiri, orang mengetahui bahwa mereka merupakan salah satu jenis binatang yang penting dan harus dilindungi. Destinasi Kondang Merak itu sendiri banyak menarik wisatawan kawasan Malang Raya. Kali ini, Nimas akan memberitahukan beberapa fasilitas yang disediakan di Pantai Kondang Merak. Salah satunya adalah masjid sebagai tempat sholat, kemudian tempat wudhu, dan beberapa toilet yang disediakan bagi pengunjung sebagai tempat untuk membersihkan diri. Jangan khawatir jika kalian kesini, banyak fasilitas yang bisa kalian nikmati. Teman-teman, fasilitas atau kondisi yang ada di Pantai Kondang Merak salah satunya adalah terdapat kelompok bina tani. Mari kita lihat. Jadi, di Pantai Kondang Merak terdapat Pok Maswas Kondang Merak, merupakan salah satu kelompok masyarakat sadar akan kebutuhan para nelayan. Kemudian di sini juga ada Bina Karya Mina, dan terdapat beberapa program pengabdian masyarakat internal atau UMN. Misalnya tenaga listrik tenaga matahari dan rumah baca. Ya, jadi di sini ada listrik tenaga matahari dan rumah baca diperuntukkan oleh para kelompok ya Bina Karya Mina. Pak Lan, saya Nimas ya dari Tulungagung. Untuk kali ini pengen ngobrol-ngobrol sedikit sih tentang bagaimana aktivitas nelayan di Kondang Merak. Pak Lan asli penduduk sini Sumberbening? Asli saya Sumberbening, Kecamatan Tarka. Cuman kan saya di sini anggota kelompok nelayan.
Oh ya. Em, Nama Bina Kak, Binamoya. ya Bina Mulia, ya Bina Mulia ya, Bina Mulia nelayan ya. Sudah berapa tahun Pak Lan menjadi nelayan? Udah lebih dari 6 tahun. Dari 6 tahun Iya, ya. Terus tinggalnya juga di situ tadi. ya kadang di tinggal sini kalau musim kerja, kalau enggak kita pulang. Oh gitu. Ya, Kemudian kalau Pak Lam ini berangkat sebagai nelayan jam berapa? Biasanya balik jam berapa? kalau pagi ini tadi udah berangkat, bisa juga siang, bisa juga sore kalau aktivitas siang. Hmm, Kalau aktivitas malam kita berangkat sore, pulangnya pagi. gitu. Tergantung enggak, tergantung Tergantung. kita apa yang kita cari, apa yang kita pilih di sana. Oh gitu. Kalau pagi, Musim. kalau pagi seperti ini musimnya apa kalau Nah, berangkat kalau pagi? pagi ini biasanya teman-teman mancing ikan, mancing tongkol, sama jaring lobster, Hmm. sama mancing gurita. Oh gitu. Iya. Andalan dari penghasilan atau hasil tangkapan dalam nelayan di sini apa? Di sini kan Semuanya. banyak Oh. ada lobster juga unggulan. Hmm. Gurita juga nilainya juga ekspor. Hmm. Tenggiri juga nilainya ekspor. Kerapu, kakap merah jenisnya juga ekspor. Biasanya, Iya, semuanya itu. banyak Hmm. banyak apa? Biasanya kalau ekspor itu dikirim Pok Maswas atau kemana biasanya? Nah, kalau di sini kan ada dua kelompok, Pok Maswas, Bina Mulya, kelompok nelayan Bina Karyamina. Hmm. Itu terus ada apa pedagang yang ngirim tuh pedagang. Pedagang. Iya, Rata-rata pedagang. dari pedagang itu asli sini atau dari luar kota? Kalau pedagangnya itu dari lingkungan kita sendiri, ya, Hmm. yang nantinya untuk pengirimannya entah kemana, ke Malang, Bintang dan sebagainya kan itu. Urusan mereka. Ya, Jadi kalau rata-rata di sini merupakan nelayan saja. nelayan. Kalau boleh tahu, Iya. kisaran kira-kira penghasilan dengan 1 bulan itu berapa atau dihitung per minggu atau bagaimana? Kalau pendapatan mohon maaf tidak bisa terlalu. Oh gitu. Ya, karena gini mak, kita musim dapatnya. Mhm. Jadi begitu cuaca menduruk kita nggak bisa kerja. Tapi paling Ah. maksimal itu Kalau maksimalnya tinggal duluan kita, makanya kalau itu secara detailnya nggak bisa nggak gitu. bisa Kalau gitu yang lah. paling kalau seperti gurita itu banyak dapatkan gurita itu Kalau gurita mungkin minimalnya mungkin di kisaran 20 kilo sampai 25 kilo. berapa kalau satu kilo? Kalau sekarang dua upnya itu 32.000, yang dulunya mencapai harga tertinggi 70.000 yang 2 up 2 kilo ke atas. Kalau sekarang sudah turun, mungkin karena apa ya, karena Karena dampak pandemi. mungkin ekspornya juga masalah Oh, seperti gitu. ini ya. Kalau lobster, Kalau lobster itu kan itu harganya kan nggak terlalu jauh untuk turun dan naiknya itu nggak terlalu jauh. berarti stabil ya cenderungnya. Cenderung stabil. Itu kalau lobster itu cenderung stabil. Berapa kalau boleh tahu lobster 1 kilo? Kalau lobster 1 kilo dari nelayan itu sampai 300-350 per kilo lah. Itu kan tergantung jenis. Iya. Jenisnya ada mutiara, ada lobster batu, ada pasir, ada merah, ada kipas. Banyak jenisnya. banyak jenisnya. Nah, nanti ukurannya 1 on sampai 2 on, 2 on sampai 4 on, 4 on dan sebagainya, tergantung nanti size-nya itu tadi. Tergantung. Tapi paling murah berapa lobster itu? Kalau paling murah sekitar 100 ya. 100. Ya, ya. Dengan berat berapa on? Mungkin kalau di sini itu berapa ya? Minimalnya 2 on. Oh minimal 2 on. Ya, 100 berarti 1 kilo isinya. Oh 1 kilo isinya. Ya. Terus kalau yang kerapu merah, kakap, kayak gitu itu harganya juga Nah, itu ya kalau tenggiri itu bisa mencapai 50 lebih. Kerapu yang super itu lebih dari 7 kilo itu nggak bisa mencapai 50 gitu. 40 itu tergantung
pasar. Iya. Cuman kan nggak terlalu jauh sama Tongkol. Tongkol kalau surah itu jangankan besok, nanti siang aja udah bicara harga, mungkin 1 jam kapal datang 1 jam itu kalau luap bisa ganti harga. Beda Harganya itu bisa Iya. juga naik atau turun atau gimana Betul. rata-rata? Kalau Tongkol terus itu ketika musim itu cenderung lebih murah. Oh, gitu. Kalau kakap merah itu kan cenderung lebih stabil. Iya, kakap merah cenderung lebih stabil. Iya, cenderung lebih stabil. Dan sekarang lagi musim apa? Kalau sekarang ini bulan Januari, ya apa ya? Semuanya sama atau? Ya semuanya ini Lagi. karena musim hujan, Heeh. pergeseran musim hujan. Ini teman-teman lagi nyari baby lobster. Kemudian setelah itu? Baby lobster kan karena cuaca masih belum bisa. Oh begitu. Banyak lah. Banyak. Nah, kalau saya itu kalau nggak kerja kita bantu warung, ya, kerja pengalian aja. Pengalihan. Ya, yang artinya gini loh Mbak, ketika ombak besar nggak bisa kerja, nggak bisa melaut, artinya Iya. kita masih dapat kerjaan yang lain. Iya. Itu artinya apa? Pekerjaan pengalian. Sementara mungkin bagi teman-teman yang lain bisa tari dan sebagainya, yang tergantung itu harus ada serban. Iya, iya. Terus tadi juga dikasih tahu Pak siapa itu tadi kalau ada yang jadi petani, terus nanti juga istilahnya membantu di rumah makan, ya. Apakah nanti ya di bagian ya apa sajalah kayak gitu ya. Nah, Apa biasanya kalau di rumah makan gimana bagiannya apa? saya bantu keluarin masakan untuk tamu-tamu. Kalau istri saya kan di belakang bagian masak-masak di belakang. Kalau saya kan nyiapin meja-meja itu kita keluarin tata meja, kita keluarin makanan-makanan untuk tamu-tamu. Oh jadi Betul. tidak akan pernah ada kata nganggur. Dengan kondisi apapun kita harus mencari peluang ya untuk mendapatkan hasil ya harian, karena kan Pak Alan sendiri juga punya keluarga yang harus di istilahnya dicukupi lah seperti itu. Jadi teman-teman tetaplah termotivasi dalam kondisi apapun. Bukan berarti jika tidak bisa panen, tidak bisa mencapai hasil tangkapan nelayan, bukan berarti kita harus nganggur atau tidak bisa berbuat banyak ya. Tetapi carilah setiap peluang yang ada di sekitar kita, bahwa seseorang yang memiliki motivasi dan niat yang kuat itu bisa dan pasti akan mendapatkan jalan. Nah itu motivasinya yang paling bagus. Sekarang banyak hal tentang motivasi ya, untuk segala kreativitas, usaha kreativitas, banyak hal di situ. Bisa juga olahan bahari. Kalau saya di waktu puasa kita buka kuliner bahari, kita khususkan untuk bahari. Bener ini, basar kita tampil di basar ya, kuliner bahari kita tampil sebulan penuh. Sebulan penuh itu tiap hari. Setiap hari. Itu evenan lah hari puasa. Ramadan. Terus semua juga setiap hari itu banyak yang datang ya Pak Lan. Insya Allah yang kemarin itu mencapai titik tertinggi pada tahun pertama itu tahun kedua itu habis 10 kintal jenis ikan sebagai gurita, tuna. Berarti di sini habis satu bulan habis 10 kintal. Itulah rekor kita. Selamat ya Pak Lan. Berarti teman-teman bukan berarti dengan kondisi yang terpuruk di masa era pandemi corona kita tidak bisa berbuat apapun, tetapi masih ada peluang-peluang yang harus kita cermati, dan kita sebagai generasi muda ataupun siapapun lah ya pasti ada jalan untuk bisa membetik peluang yang ada di sekitar kita. Dengan seperti cerita yang Pak Lan bagi dengan kita, bahwa ambil kreativitas kita, peka dengan kondisi yang ada.
kita harus tahu marketing dan Nah, betul. keinginan dari para customer ya, dengan melihat situasi yang bisa kita lanjutkan. Carilah sekecil apapun peluang, pengalaman, pengetahuan, sekecil apapun, dan sampaikan sekecil apapun untuk peluang, pengalaman sampai pada yang lain. Itulah yang lebih bagus, yang bermakna bagi teman-teman untuk membangkitkan semangat mungkin bekerja, berusaha dan sebagainya. Berusaha, saya sampaikan ya, kita tidak hanya membuat produk, kita harus bisa mengemas, kita harus bisa mempromosikan, memasarkan. Betul ini, kita harus bersikap, sikap kita, higienis makanan olahan, pribadi dan lingkungan. Banyak banget sebetulnya untuk dikupas. Semangat untuk berusaha, oke? Oke, caption untuk hari ini atau nasihat atau semboyan bisa kita ambil atau petik dari hikmah dari percakapan pagi ini. Tidak ada hal yang sulit di dunia ini. Yang terpenting niat baik dan usaha maksimal dan harus dipraktekkan. Semangat pagi, salam terus berusaha tanpa menyerah. Sampai jumpa lagi dengan channel Mustia. Dadah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tonton terus ya channel-channel kami sampai dengan selesai. Tunggu topik-topik kita yang menarik berikutnya. Dadah. Dadah.